Halo guys, kita akan membahas topik pertama dalam metode penelitian sosial. Topik yang sangat penting yaitu etika dan politik penelitian. Kita akan membahas mengapa etika dan politik penelitian itu penting dan apa yang menjadi bagian dari etika politik penelitian, serta bagaimana aplikasi etika dan politik penelitian ini dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh teman-teman. So, keep on in this YouTube channels and check it out. Oke guys, mari kita mulai pembahasan kita tentang etika penelitian. Kita mulai dengan apa saja yang menjadi kaidah dalam etika penelitian. Ada 4 kaidah etika penelitian yang kita harus sama-sama ingat. Yang pertama adalah kejujuran, kedua adalah akurasi, yang ketiga adalah originalitas, the last but not the least adalah kesetaraan. Kita bicara satu-satu. Pertama adalah tentang kejujuran. Berbicara tentang penelitian, kejujuran menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tahu banyak masalah terkait plagiarisme. Banyak dosen, mahasiswa, bahkan guru besar terjebak dan ikut dalam masalah plagiarisme. Plagiarisme adalah masalah terkait kejujuran, bahwa kita harus menghormati hak cipta dari rekan-rekan peneliti yang sudah bekerja keras menghasilkan penelitian. Kita harus jujur dengan menyatakan bahwa apa yang kita tulis merupakan bagian dari hasil penelitian dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Kejujuran bukan hanya terkait hak cipta, tetapi juga kita berbicara bagaimana memperoleh data, bagaimana kita melakukan analisis data, bagaimana kita, yang paling penting, melakukan kesimpulan dari semua yang kita lakukan. Kita harus jujur menyampaikan apa adanya. Buruk ya buruk, baik ya baik, tidak buruk ya tidak buruk. Tidak boleh ada yang kita tutup-tutupi, apalagi ini yang harus kita waspadai, dimanipulasi. Itu tidak boleh. Karena sekali lagi, prinsip pertama dalam melakukan penelitian adalah jujur. Jadi penelitian bukan hanya bicara tentang kepintaran dan kerja keras, tapi juga bicara mengenai karakter kejujuran. Kita harus mendukung juga program pemerintah bahwa kita tidak boleh melakukan korupsi. Dalam hal ini mungkin korupsi data, dalam hal penelitian mungkin korupsi metode. Itu juga adalah salah satu praktek ketidakjujuran dalam melakukan penelitian. Yang kedua adalah bicara tentang akurasi. Penelitian tidak boleh sembarangan. Apabila kita kategorikan sebuah karya ilmiah sebagai sebuah penelitian, maka akurasinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nanti teman-teman akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Teman-teman akan membahas mengenai pengukuran. Apa tujuan dari pembahasan tentang validitas, reliabilitas, pengukuran? Kita semua berusaha supaya apa yang kita lakukan itu akurat. Akurat artinya apabila diuji itu tidak meleset. Sekian banyak distorsi yang terjadi itu tidak terlalu banyak. Dalam ilmu sosial memang akurasi itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Apabila kita membahas tentang, kita ambil contoh presiden, siapa yang akan menjadi presiden Indonesia, siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat, akurasi menjadi sesuatu yang sulit untuk dikejar. Atau kita ingin melihat apakah sebuah kebijakan pemerintah itu bermanfaat buat masyarakat. Memang menghitung akurasi itu ada metodenya. Tetapi kalau dikatakan 100% bahwa kebijakan itu bermanfaat, efektif, pasti akan sulit. Karena kita berbicara dengan populasi manusia yang begitu banyak, satu. Yang kedua, kita berbicara tentang
pendapat manusia yang mungkin saja berbeda antara hari ini dan esok harinya lagi. Jadi akurasi menjadi sesuatu yang sangat sulit. Tetapi bagaimanapun juga, apapun itu, mau penelitian kualitatif atau kuantitatif, akurasi harus menjadi kaidah penelitian tersebut. Yang ketiga, ini juga yang sangat penting, yaitu originalitas. Apa itu originalitas? Kita berbicara tentang baru, sesuatu yang baru, kebaharuan. Kita berbicara tentang sesuatu yang unik, kebaharuan dan unik. Kalau kita hanya menyalin apa yang dilakukan oleh orang lain dalam karya ilmiah kita, itu bukan penelitian. Kenapa? Karena tidak ada elemen originalitas dalam karya tersebut. Kita harus bisa mempertahankan dan meyakinkan para pembaca bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita analisis dan kita publikasikan itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang unik yang kita hasilkan. Memang betul bahwa di dalam proses menciptakan sesuatu yang original, menciptakan sesuatu yang baru, itu tidak mungkin 100% karya kita, karya Anda. Tidak mungkin. Karena ada bagian-bagian tertentu yang kita gunakan dari penelitian orang lain yang menjadi bagian penting dalam penciptaan kebaharuan dan originalitas karya penelitian kita. Lantas bagaimana melihat berapa persen yang dikatakan sebagai sebuah originalitas? Harus 50%, 60%, 70%? Ini yang menjadi nanti perdebatan di dalam desain penelitian kualitatif atau kuantitatif. Ya, tetapi tidak boleh, ingat, tidak boleh 100% menyalin apa yang dilakukan oleh orang lain ke dalam penelitian kita. Karena ini sudah melanggar prinsip originalitas. Ya. Itu penting sekali. Dan yang keempat, kita bicara kesetaraan, fairness. Di sini seringkali kita melupakan, dalam melakukan penelitian, kita seringkali melupakan bahwa melakukan penelitian itu kita harus mendapatkan izin, restu, approval dari orang lain. Seringkali kita melupakan bahwa dalam melakukan penelitian itu harus ada interaksi dengan orang lain. Dan di dalam interaksi itu ada rules yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan secara berintegritas. Mungkin agak sulit memahaminya. Kita ambil contoh. Kesetaraan, kita berbicara tentang bagaimana kita memperoleh data. Kesetaraan tidak hanya mengenai approval, tetapi kesetaraan juga terkait bagaimana hak dan kewajiban yang sama diberikan kepada semua anggota tim peneliti, kepada semua narasumber. Kalau kita memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada salah satu anggota tim, atau anggota tim peneliti maksud saya, atau fasilitas tertentu kepada salah satu narasumber, maka hak itu, fasilitas itu juga harus diberikan atau ditawarkan kepada para anggota tim peneliti yang lain atau kepada para narasumber yang lain. Jadi di dalam bicara tentang penelitian, kita berbicara bagaimana peneliti menerapkan asas keadilan di sana. Justice, fairness. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengkhususan akibat dari nilai-nilai subjektif yang dimiliki oleh sang ketua tim peneliti atau yang dimiliki oleh para pemilik dana penelitian. Oleh karena itu, di dalam melakukan penelitian, kita perlu melihat siapa yang akan menjadi narasumber dan bagaimana kita bisa memastikan fasilitas yang sama kita bisa berikan kepada semua narasumber. Inilah bedanya penelitian dengan bentuk-bentuk penulisan karya tertulis yang lain. Karya tertulis yang lain mungkin saja diperbolehkan 100%
tidak original, atau ada pengkhususan terhadap narasumber tertentu, atau akurasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin bisa terjadi di dalam karya tulis yang lain. Tetapi di dalam penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian-penelitian dilakukan secara mandiri atau institusi, itu harus memperhatikan 4 kaidah tersebut. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, kejujuran. Kedua, akurasi. Yang ketiga, originalitas. Dan yang keempat, kesetaraan. Kejujuran, kita bicara mempertahankan integritas, mempertahankan apa yang benar-benar kita lakukan, menyampaikan apa yang benar-benar kita lakukan, jujur apa adanya, tidak mengurangi apalagi memanipulasi. Yang kedua, akurasi. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dievaluasi, bisa diukur dengan menggunakan metode-metode yang nanti kita akan bahas dalam desain penelitian. Yang ketiga, kita bicara tentang originalitas, apa yang baru, novelty, apa yang unik yang telah kita lakukan, kita hasilkan. Dan yang keempat, kita bicara mempertahankan, melaksanakan prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam melakukan penelitian. Fasilitas yang sama diberikan kepada semua orang. Satu untuk semua, semua untuk satu. Sekarang kita akan masuk ke topik tentang pelanggaran etika. Pelanggaran itu banyak. Pelanggaran etika itu sering terjadi. Kita sudah baca, kita sudah tahu siapa yang melakukan, tetapi kita tidak tahu apa-apa saja yang menjadi secara detail pelanggaran etika. Dan mengapa terjadi pelanggaran etika? Dan yang paling penting, ini yang paling penting, yaitu bagaimana caranya kita mencegah terjadinya pelanggaran etika. Ya, dan setelah itu kita akan membahas mengenai politik penelitian. Mengapa terjadi pelanggaran etika? Ada 3 faktor utama dalam penyebab pelanggaran etika. Yang pertama adalah pengawasan yang lemah. Di dalam kasus skripsi atau tesis atau disertasi, seharusnya dosen pembimbing itu punya tanggung jawab mengawasi secara detail. Tetapi pada kenyataannya, seorang dosen pembimbing mengawasi 70 mahasiswa skripsi. Tentu dengan angka yang sebesar itu kita bisa sanksikan, ragukan kualitas pengawasan yang terjadi. Pengawasan itu sangat penting di dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika. Karena pelanggaran etika sama halnya dengan tindakan kejahatan. Itu terjadi karena ada peluang, karena ada kesempatan. Ketika ada pengawasan yang lemah, maka pelanggaran menjadi sangat sering terjadi. Jadi ketika terjadi pelanggaran, maka pertanyaan besarnya adalah siapa yang mengawasi? Tanggung jawab dari para pengawas jugalah pelanggaran itu bisa terjadi. Jadi oleh karena itu teman-teman, rekan-rekan, di dalam melaksanakan penelitian kita perlu tanda kutip pengawas. Entah itu komisi etik, entah itu mentor, atau orang-orang yang telah ditunjuk oleh institusi, atau ini yang menarik teman-teman, yang mungkin belum tentu sudah diimplementasikan di berbagai institusi. Dan ini berdasarkan pengalaman saya. Pengawasan dari diri sendiri. Ini berat untuk mengawasi diri sendiri. Ketika kita dihadapkan, sekali lagi, ada kesempatan, ada peluang.
dan ada keinginan. Nah, itu ada dua ya. Teori kejahatan adalah ada keinginan dan ada kesempatan. Siapa sih yang nggak ingin penelitiannya cepat selesai? Siapa sih yang penelitiannya nggak mau ribet-ribet, maunya yang gampang? Ketika ada keinginan itu dan ada kesempatan, misalnya kita melihat sebuah karya yang bagus sekali dihasilkan oleh peneliti yang lain, tentu di dalam benak sanubari kita ada keinginan, ada ada perasaan untuk melakukan, ada pertanyaan, kenapa tidak saya lakukan saja plagiarisme. Di sini kita akan membahas tentang integritas, bahwa integritas itu juga berlaku dalam penelitian. Ketika kita bisa mengawasi diri sendiri, mengatakan tidak untuk melakukan plagiarisme, sebenarnya di situ kita sudah mengatakan pada diri kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berintegritas. Sekali lagi kita membahas tentang karakter. Ketika kita mampu mengawasi diri sendiri, integritas itu menjadi reward dari apa yang kita lakukan. Tetapi, nah ini faktor kedua, kita tidak juga bisa menafikan peran dari faktor insentif. Ketika begitu besar insentif yang kita dapatkan dari pelanggaran yang kita lakukan, maka begitu besar tekanan untuk melakukan pengawasan. Karena manusia adalah makhluk unit yang rasional, berpikir rasional. Mereka yang manusia, saya sendiri akan menghitung kalkulasi untung ruginya di dalam melakukan pelanggaran. Ketika insentif materi yang ditawarkan begitu besar, maka peluang atau keinginan untuk melakukan pelanggaran pun menjadi begitu besar. Inilah yang menjadi menjadi dilema juga bagi kita. Di satu sisi kita ingin memastikan kesejahteraan bagi para peneliti, tetapi di sisi lain tekanan untuk memperoleh kesejahteraan itu seringkali diambil dengan cara cepat, shortcut. Nah, disinilah sekali lagi pentingnya integritas, bahwa apa yang kita peroleh itu sudah berdasarkan cara yang sesuai dengan peraturan, tidak berdasarkan hasil pelanggaran. Atau yang ketiga, nah ini yang lebih berat, faktor terjadinya pelanggaran etika adalah adanya tekanan politik atau tekanan dari atasan. Di dalam budaya Asia yang kita sering hadapi, budaya Asia itu ketika ada patriarki, ada superioritas di dalam lingkungan kerja. Ada perintah yang sulit untuk ditolak karena yang memberikan perintah adalah atasan atau orang yang memberikan kita pekerjaan. Ini membutuhkan strategi yang tepat bagaimana memastikan bahwa semua orang itu memiliki keinginan untuk melaksanakan etika penelitian. 4 kaidah etika penelitian tersebut. Tentu bukan tujuan kita untuk menciptakan sebuah konflik, bukan. Tetapi kalau sudah menyangkut
etika yang 4 ini, kejujuran, akurasi, originalitas, dan kesetaraan, maka seharusnya siapapun itu, entah itu atasan atau donor yang memberikan proyek penelitian, harus diedukasi terkait etika penelitian. Harus disampaikan informasi apa yang terjadi apabila kita melanggar etika tersebut. Disinilah pentingnya para peneliti untuk memiliki informasi-informasi terkait ini yang akan kita bahas ini. Strateginya seperti apa, dan kalau kita melanggar etika ini, maka apa yang akan terjadi. Sehingga terjadi kesepahaman. Edukasi yang kita lakukan, sosialisasi terkait etika ini, menghasilkan sebuah kesepahaman bahwa etika menjadi sangat penting. Nah, jadi itu 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika. Saya ulang, faktor yang pertama adalah pengawasan yang lemah. Faktor yang kedua adalah keinginan untuk mendapatkan materi. Dan yang ketiga adalah tekanan-tekanan yang diberikan dalam lingkungan kerja, baik itu oleh pihak donor, pemerintah, atau swasta, atau dari atasan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mempertahankan etika, khususnya kita bicara tentang privasi. Privasi dari narasumber. Kita bicara mengenai narasumber dulu. Kita berbicara tentang narasumber. Narasumber itu menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian karena narasumber memiliki informasi yang kita butuhkan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki. Kalau kita benar-benar membutuhkan bantuan dari narasumber, maka sebaliknya kita juga harus melayani narasumber dalam hal privasi. Kita harus mempertahankan atau melindungi privasi yang dimiliki oleh narasumber, sehingga apa yang diberikan oleh narasumber kepada kita tidak mengancam keselamatan atau keamanan dari para narasumber. Maka untuk memastikan terjadinya perlindungan privasi narasumber, yang pertama adalah harus ada persetujuan. Itu bersifat mutlak. Tidak boleh kita mau menyimpan data tanpa ada persetujuan. Apabila memang ini akan menjadi dokumen publik, sampaikan bahwa ini menjadi sebuah dokumen publik. Mengapa persetujuan ini penting? Karena narasumber bisa menghitung dampaknya apabila ini menjadi dokumen publik. Kalau dampaknya terlalu besar, maka narasumber bisa menyatakan bahwa ini tidak bisa untuk disampaikan di publik, dan kalau memang harus dilakukan penelitian, datanya harus menjadi data rahasia. Narasumber harus dilindungi kerahasiaannya. Itu penting, ya. Karena narasumber itu pasti punya kalkulasi resiko yang terjadi apabila datanya dibuka. Kita harus melindungi informan dan narasumber dari bahaya fisik dan psikologi. Pak, apa sih bahayanya? Kita harus berbicara mengenai kasus-kasus di mana data yang kita bahas adalah data yang sifatnya sangat-sangat penting. Dan data yang diperoleh itu dicari juga oleh lembaga atau institusi yang mungkin ingin mengancam keselamatan dari informan dan narasumber. Apa saja topik-topik itu? Biasanya menyangkut keamanan negara, menyangkut rahasia dari seseorang atau satu institusi,
atau kita bicara juga terkait hal-hal yang tabu, hal-hal yang sensitif yang dibahas di dalam masyarakat, tabu di dalam sebuah masyarakat tetapi terjadi. Itu sangat besar kemungkinan terjadinya ancaman bahaya fisik dan psikologi. Oleh karena itu kita harus memastikan terjadi mitigasi resiko. Resiko dikurangi sekurang-kurangnya. Memang tidak mungkin resiko menjadi nol. Inilah yang disebut dengan kerjasama. Kita tidak mungkin membuat resiko itu menjadi nol. Penghilangan resiko itu sulit terjadi. Resiko itu pasti akan terjadi. Di dalam proses penelitian pasti akan terjadi kegagalan-kegagalan sehingga ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Tetapi kita sebagai peneliti itu sudah melakukan preventive measures, tindakan pencegahan. Kita sudah melakukan mitigasi resiko, sehingga resiko yang terjadi itu sudah kita kalkulasi dan kita pastikan bahwa resiko yang bahaya yang terjadi, dampak yang terjadi itu seminimal mungkin. Nah, sekali lagi itu semua kita lakukan demi mencegah resiko dan pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, mencegah terjadinya penipuan, manipulasi data, plagiarisme, eksperimen terlarang, dan pelanggaran undang-undang. Saya kira ini pelanggaran-pelanggaran yang sudah banyak terjadi dan kita semua sudah tahu, ya. Dan ada juga pelanggaran yang terjadi, misalnya terjadinya korupsi, ya, kemudian penggunaan senyawa terlarang, pelanggaran etika masyarakat. Topik yang dibahas merupakan topik yang melanggar undang-undang, tidak ada izin pencarian data, gitu ya. Itu. Jadi pelanggarannya kita sudah tahu banyak sekali jenis-jenis pelanggaran, dan mengapa terjadi pelanggaran itu juga sudah kita tahu, dan cara mencegah itu yang paling penting. Cara mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran terkait privasi dari narasumber. Baik, itulah kita kira-kira seperti itu pembahasan tentang etika penelitian. Sekarang kita akan masuk tentang politik penelitian. Etika dan politik penelitian itu sejalan dan saling terkait. Kenapa? Karena ketika kita bicara etika, itu kita bicara tentang dampak penelitian terkait dampak penelitian bagi masyarakat. Politik penelitian juga bicara tentang bagaimana penelitian yang kita lakukan itu berdampak terhadap masyarakat. Apa dampaknya? Banyak. Dan yang kita harapkan tentu saja dampak yang banyak terjadi ini adalah dampak yang positif. Sekali lagi kita harus melihat penelitian bukan hanya sekedar tugas yang diberikan oleh dosen atau institusi, tetapi melihat penelitian sebagai sebuah instrumen yang membawa kesejahteraan, kemakmuran, kebaikan bagi masyarakat. Ini yang seringkali dilupakan, dan nanti juga kita akan bahas dalam pembahasan tentang topik penelitian. Dalam memilih topik penelitian itu tidak sekedar like and dislike, itu tidak sekedar suka atau tidak suka, tetapi kita bicara dampak dari apa yang kita lakukan bagi masyarakat. Maka wajar apabila peneliti juga dituntut untuk memberikan rekomendasi bagi masyarakat, bagi perbaikan dan kesejahteraan masyarakat. Maka kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu punya pengaruh, dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Itu yang kita sebut dengan politik penelitian. Peneliti sadar akan pengaruh penelitian, baik dari sisi analitis, dalam hal ini konsep teori yang digunakan, dari sisi kritis, ya, aksinya seperti apa, dan konstruktif, penelitian terapan. Nah, kita akan bicara tentang penelitian aksi dulu, karena ini besar banget kaitannya dengan politik penelitian.
Penelitian aksi adalah penelitian yang membantu masyarakat yang termarginalkan, terpinggirkan, dan terdiskriminasi. Jadi membahas topik-topik yang membantu masyarakat yang termarginalkan, terpinggirkan, dan terdiskriminasi itu bagian dari contoh dari action research atau penelitian aksi. Penelitian aksi atau action research ini tujuannya adalah membawa kebebasan dan kemerdekaan bagi masyarakat yang terkungkung atau termarginalkan, terpinggirkan, atau terdiskriminasi. Sehingga apa yang dilakukan untuk membawa kemerdekaan tersebut, kita harus mengkritisi atau mengubah atau melepaskan marginalisasi dan diskriminasi yang terjadi. Nah, ini memang sangat-sangat didorong agar siapapun itu, baik yang ada di negara kita, baik yang ada di sekitar lingkungan kita, tidak ada lagi yang termarginalkan, terpinggirkan, atau terdiskriminasi. Ini memang sulit. Karena kita bicara tentang faktor ruang dan waktu. Ruangnya, faktor geografisnya, faktor waktu. Ya. Kemungkinan yang terjadi kapan bisa kita lakukan seperti ini. Ini faktor ruang dan waktu menjadi faktor penting dalam melakukan penelitian aksi. Selain penelitian aksi, kita juga bicara tentang penelitian terapan. Penelitian yang bertujuan membantu perusahaan atau institusi untuk memiliki dana untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan. Pemerintah punya anggaran yang begitu besar, punya regulasi yang begitu banyak, punya pemimpin-pemimpin di berbagai institusi yang harus dievaluasi. Nah, ini menyangkut penelitian terapan. Penelitian terapan tujuannya untuk mengevaluasi. Sponsor dapat memilih topik penelitian, tetapi tidak dapat menentukan hasil penelitian. Mengapa? Bahaya atau resiko yang terjadi apabila sponsor itu langsung ikut di dalam penelitian adalah mereka dapat melakukan manipulasi atau mereka dapat mengancam kebebasan atau rules dari kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, sponsor boleh memilih topik, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Kebebasan akademik peneliti harus tetap terjamin. Kenapa? Mempertahankan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas. Mengapa? Untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Apabila sponsor diberikan kebebasan penuh di dalam melakukan penelitian. Kesimpulan dari pembahasan kita terkait etika dan politik penelitian adalah bahwa etika dan etika penelitian, kaidah-kaidah penelitian itu sangat penting. Dan kita harus memastikan bahwa semua insan peneliti itu memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan terkait kaidah-kaidah penelitian. Yang kedua, untuk mencapai pelaksanaan etika tersebut ada strategi-strategi yang kita miliki. Seperti pengawasan, seperti penyampaian secara terbuka kepada narasumber dan kepada masyarakat terkait penelitian yang dilaksanakan. Jadi, untuk mencapai pelaksanaan etika tersebut, kita punya banyak strategi yang sudah kita bahas di dalam video ini. Dan yang ketiga, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari pembahasan tentang etika dan politik penelitian adalah terkait dampak penelitian itu bervariasi bergantung pada bentuk penelitian. Apabila kita bicara penelitian aksi, maka kita bicara mengenai dampak bagi masyarakat yang terpinggirkan, termarginalkan. Dampak yang memerdekakan dan membebaskan masyarakat-masyarakat yang
terpinggirkan, termarginalisasikan, dan terdiskriminasikan. Sedangkan kalau kita bicara penelitian terapan, dampaknya adalah untuk membawa perbaikan di dalam institusi atau organisasi agar institusi dan organisasi tersebut menjadi jauh lebih baik efektivitasnya, efisiensinya, kerjasamanya, dan lain sebagainya. Untuk memastikan bahwa kita semua masih sadar dan kita semua hafal, yakin, tahu betul apa itu etika dan politik penelitian, ada 3 pertanyaan yang kita harus jawab bersama-sama. Pertama, bagaimana korelasi antara etika dan hukum dalam sebuah penelitian? Yang kedua, mengapa dimensi politik relevan dalam penelitian terapan dan penelitian aksi? Dan yang ketiga, bagaimana cara mencegah plagiarisme dan penipuan data? Inilah 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh kita bersama, dan kita memiliki LMS UKI, Learning Management System UKI. Silahkan teman-teman mengecek akun LMS-nya masing-masing dan menjawab 3 pertanyaan ini, 3-tiganya di dalam LMS rekan-rekan semua dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan di dalam LMS. Akhir kata, terima kasih teman-teman sudah mau menonton video tentang etika dan politik penelitian ini. Tetap semangat, tetap berintegritas dalam penelitian. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.